Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini saya ingin membagikan renungan kita. Ya, judulnya adalah keberhasilan dan mukjizat adalah karena penyertaan Tuhan. Ya. Nah, Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Demikian juga kalau kita lihat tokoh Daud, 1 Samuel 18 ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Jadi kita melihat dari firman Tuhan ini, keberhasilan Yusuf, keberhasilan dari Daud adalah karena Tuhan menyertai. Atau dalam bahasa yang lain, terjemahan yang lain, karena Tuhan menyatakan dirinya. Ya tentu kalau Tuhan selalu ada, ya Tuhan selalu ada, Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang percaya, Dia selalu ada, tetapi Dia tidak selalu menyatakan dirinya. Jadi kita rindu di setiap langkah kita, Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyertai kita dan menyatakan dirinya. Dan itu yang membuat tokoh-tokoh ini berhasil ya. Nah, sekarang menarik, apa yang membuat supaya Tuhan menyatakan diri atau Tuhan menyertai kita ya. Nah, saya lihat ada 3 hal pokok yang perlu kita lakukan supaya Tuhan ada, menyertai. Tuhan menyatakan dirinya. Nah, yang pertama adalah mari kita bersekutu di dalam namanya. Mari kita di setiap berkumpul, ya ada di dalam namanya. Sebab firman Tuhan berkata, sebab di mana dua tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita bersekutu, kita harus di dalam nama Tuhan. Apa itu? Kalau refer ke Ibrani 11 ayat 24-25, dia katakan kita pertemuan, kalau kita bertemu itu, pertemuan kita adalah pertemuan ibadah kita, adalah caranya dengan menyatakan kasih. Ya, kita berkumpul untuk menyatakan kasih, mendorong orang dalam kebajikan, mendorong orang dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, jadi jangan bertemu tidak di dalam Tuhan, ya, tidak di dalam namanya, tetapi bertemu di dalam namanya. Nah, yang bagaimana yang tidak dalam namanya? Kalau isinya gosip, kalau isinya hal-hal yang negatif, kalau isinya membicarakan hal-hal yang sia-sia. Nah, tetapi kita harus seperti Ibrani 11 ayat 24-25 itu, mari kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, dibuang hal-hal yang negatif, kalau bertemu dengan saudara, menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, di sanalah Tuhan bisa menyatakan diri. Nah, yang kedua adalah kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, Yeremia 29 ayat 13 sampai 14 bagian A menyampaikan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, punya sikap berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, setiap pagi puji Tuhan kita sudah berdoa, tetapi mungkin kita harus cek apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, apakah sambilan, apakah hanya sekedar. Mari kita betul-betul mencari Tuhan supaya kita menemukan Tuhan.
Mari kita sungguh-sungguh menanyakan Tuhan dengan sepenuh hati, supaya Ia memberi jawab, menemukan kita. Nah, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Elia katanya manusia biasa, tetapi karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan ia bisa berdoa meminta yang harusnya hujan turun, tetapi tidak turun-turun, bahkan selama bertahun-tahun, selama 3 tahun, tetapi kemudian dia berdoa lagi supaya hujan turun, dan hujan turun. Luar biasa. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, supaya kita bisa melihat penyataan Tuhan itu. Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Kita harus menjadi seorang yang taat atas perintah-perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan yang sangat luar biasa yang dia sampaikan sebelum dia terangkat ke sorga adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan perhatikan ini, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan menyertai kita, menyatakan dirinya ketika kita melakukan perintahnya. Apa itu? Yaitu menjadi saksi, bersaksi, membawa orang datang kepada Tuhan, menyatakan kabar baik, bahkan memuridkan mereka, mengajari mereka untuk mereka ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu, melalui renungan pagi hari ini, ya kita diingatkan, ya betapa Allah kita, Allah yang menyertai kita itu akan menyatakan dirinya, ya jika kita terus bersekutu di dalam Kristus, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kalau kita ada di dalam mengerjakan perintahnya, pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu, ya keberhasilan, mukjizat demi mukjizat akan ada dalam kehidupan kita jika kita terus disertai oleh Tuhan ini, jika kita mengerjakan pekerjaan kita ini dengan benar, dengan baik. Mari Bapak Ibu, alamilah penyataan Tuhan dalam kehidupanmu, alamilah penyertaan Tuhan yang luar biasa yang membawa engkau kepada keberhasilan dan pekerjaan Tuhan yang dahsyat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa.